Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sekalian serta Ibu Prima. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Python atau coding dari case study kami yaitu case study 5 mengenai struktur Health Monitoring Bridge. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salmastian Nurfadilah dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Perkenalkan, saya Eudia Letea Zevanya dari Departemen Teknik Kimia. Nah, pada codingan yang pertama, pada Python yang pertama kami, di sini kami menggunakan kelas yaitu jembatan. Nah, yang pertama itu kami akan melihat mengenai kondisi tegangan pada jembatan dalam bentuk presentasi. Nah, pada yang pertama kita akan mengklasifikasikan tegangan. Nah, di sini kami menggunakan decision making, di mana pada decision making yang pertama, jika tegangan kurang dari atau sama dengan 30%, nah dia itu akan mengeluarkan output pemantauan rutin dan tidak perlu perbaikan. Sedangkan pada making decision yang kedua, ketika tegangan itu di antara 30 hingga 80, maka output yang akan dihasilkan adalah perlu perbaikan segera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sedangkan kalau misalkan tegangan yang dikeluarkan di luar dari kurang dari 30 atau rentang dari 30 sampai 80, yaitu lebih dari 80, maka output yang akan diberikan adalah jembatan harus ditutup dan diganti dengan struktur yang baru. Lalu berikutnya saya akan membahas analisis yang kedua, yaitu terkait kondisi getaran pada jembatan. Kita di sini akan mengklasifikasikan getaran berdasarkan 3 buah variabel, yaitu frekuensi, percepatan, dan juga pola getarannya. Pada klasifikasi ini juga akan terbagi menjadi 3 decision making. Yang pertama itu, apabila frekuensinya lebih dari 2 dan percepatannya kurang dari 0,5 dan pola getarannya itu teredam cepat, maka output yang dihasilkan adalah pemantauan rutin. Apabila hasilnya itu frekuensinya itu lebih dari 1 atau sama dengan 1 sampai antara rentang 1 sampai 2 dan percepatannya itu antara 0,5 sampai 1,5 dan pola getarannya itu sama dengan terjadi lebih sering, maka output yang dihasilkan adalah perlu perbaikan. Apabila hasilnya itu di luar dari decision yang sebelum-sebelumnya, maka hasil yang dikeluarkan adalah jembatan harus ditutup. Nah, pada analisis yang ketiga, kita menggunakan suhu. Nah, pada suhu, kita pertama menggunakan rentang kiri dan kanan, di mana ketika suhu, di mana pada klasifikasi yang pertama, jika suhu itu kurang dari atau sama dengan minus 10 derajat, atau lebih dari atau kurang dari 50 derajat, dia itu akan mengeluarkan output pemantauan rutin dan tidak perlu perbaikan. Sedangkan pada klasifikasi yang kedua, di mana kalau jika rentang suhu itu di bawah atau lebih dari minus 20 derajat, kayak minus 30 derajat, hingga di luar dari minus 10 derajat, untuk rentang kirinya, sedangkan untuk rentang kanannya, itu di antara rentang 50 sampai 70 derajat, itu dia akan keluar output perlu perbaikan segera. Nah, jika suhu yang dikeluarkan itu di luar dari rentang-rentang sebelumnya, maka suhu akan mengeluarkan output jembatan harus ditutup dan diganti dengan struktur yang baru. Lalu berikutnya apabila kita sudah mendapatkan klasifikasi dan juga analisis untuk ketiga uh, variabel yaitu tegangannya, getarannya, dan suhu dari jembatan, maka akan dilakukan evaluasi keseluruhannya. Pada kali ini kita menggunakan konsep greedy algorithm. Greedy algorithm adalah uh, situasi yang akan memilih status terburuk dari semua pilihan untuk menjadi kesimpulan akhirnya. Pada Python yang kali ini, apabila di salah satu statusnya itu jembatan harus ditutup, maka output yang dihasilkan adalah jembatan harus ditutup. Sedangkan apabila di salah satunya itu perlu perbaikan segera, maka output yang dihasilkan adalah perlu perbaikan segera. Dan jika ketiganya itu aman, kondisi suhu, getaran, dan tegangannya itu aman, maka output yang dihasilkan adalah hanya pemantauan rutin. Nah, berikutnya itu adalah data yang kita input dari sensor di jembatan. Nah, tadi kan sudah ada tegangan, percepatan, regangan, maupun suhu. Nah, nantinya sensor itu akan menginput dalam bentuk suhu, frekuensi, percepatan, pola getaran, dan tegangan. Nah, di sini kami menggunakan float karena uh, input yang akan diberikan itu bisa saja desimal, tidak selalu angka bulat. Jika kita menggunakan int atau integer, nantinya suhu atau
variabel yang harus diinput itu harus angka bulat seperti 1, 10, maupun 100. Itulah kenapa kita menggunakan float untuk input dari sensornya. Kemudian nantinya dari suhu frekuensi percepatan, kita akan mendapatkan status suhu untuk mengklasifikasikan atau untuk memasukkannya ke dalam klasifikasi getaran, jembatan, dan tegangan di sini. Berikutnya akan dihasilkan print. Printnya itu berupa hasil klasifikasi akhirnya. Pertama akan di print dulu status suhunya bagaimana, status getarannya itu seperti apa, dan status tegangannya itu seperti apa. Setelah itu akan dilakukan print juga untuk kesimpulan akhirnya. Dan apabila ada kesalahan dalam penginputannya, maka hasil output yang dikeluarkan adalah input tidak valid. Pastikan semua data numerik dimasukkan dengan benar. Berikut merupakan output yang setelah kita runningkan Python-nya. Mungkin itu saja presentasi mengenai study case 5 mengenai Structural Health Monitoring Bridge dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.